Sebelum kita mulai cuy, bagaimana kabar kalian semua? Harusnya sih selalu sehat dan baik-baik saja. Karena kali ini, seperti biasa, Mang Opi akan menghibur kalian sejam ke depan dengan durasi anime yang mantap-mantap punya. Oke cuy, kali ini kita akan ngebahas anime yang berjudul Danganronpa The Animation. Anime ini menceritakan kisah Naegi Makoto yang dianggap memiliki nasib yang paling baik hanya karena namanya terpilih melalui undian. Naegi Makoto ini diundang untuk masuk ke Kibogamine Gakuen, sebuah sekolah yang khusus mengumpulkan para murid unggul di bidang mereka masing-masing. Namun daripada sebagai tempat penuh harapan seperti yang disangka dirinya, sekolah tersebut ternyata justru hanya bertujuan untuk menciptakan rasa putus asa. Makoto dan 14 remaja lain dikurung di dalam gedung sekolah dan diharuskan agar saling membunuh apabila mereka ingin keluar. Kok ngeri kali cuy. Tentu saja pada awalnya tidak ada seorang pun yang nampak berminat untuk berpartisipasi. Tetapi kemudian pembunuhan pertama terjadi. Dan mau tidak mau permainan pun dimulai. Yang kayak gini-gini nih Mimin suka banget nih cuy. Oke lah, kalau kalian udah penasaran, tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita ke inti ceritanya. Tapi seperti biasa dong, biar nontonnya juga tambah nyaman nih. Kita mulai ritual kita seperti biasanya cuy. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan es teh dan camilan. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Naegi Makoto. Ia merupakan siswa baru yang masuk ke Akademi Puncak Harapan secara kebetulan. Naegi telah tiba di sekolah harapan. Ia takjub melihat kemegahan sekolah barunya. Naegi masih tidak percaya menjadi siswa terpilih di akademi bergengsi. Akademi Puncak Harapan telah diakui dunia menjadi sekolah favorit termegah. Awalnya Naegi bersemangat, tapi kenyataannya sekolah menyimpan misteri. Baru satu langkah Naegi berjalan, ia langsung terbawa ke ruangan kelas. Dalam keadaan tertidur, Naegi dipindah dan kemudian ia tersadar. Naegi kebingungan melihat situasi kelas. Naegi pikir ia bisa keluar dari sana, namun semua sisi kelas terbuat dari baja dan tidak bisa dibuka. Melihat secari kertas di meja, Naegi penasaran. Ia langsung membacanya. Tertulislah upacara pembukaan yang diadakan jam 8 pagi di ruangan olahraga. Karena waktu telah tiba, pintu kelas dapat terbuka. Ia bergegas mencari tempat pertemuan. Di sana ke-14 orang siswa menyambut Naegi. Teman-temannya mengomel karena Naegi datang terlambat. Fujisaki bertanya apakah Naegi terbangun di kelas kosong sama sepertinya. Lantas Naegi menjawab ia juga mengalaminya. Semua orang merasa jadi tawanan di sekolah harapan. Maizono teman wanita di SMP menyapa Naegi. Maizono sangat senang bertemu dengan salah satu teman SMP-nya. Akhirnya ia menemukan orang yang dikenalnya. Naegi gugup mengapa Maizono si wanita populer bisa mengenal dirinya. Maizono menjawab, tentu saja ia mengenal Naegi. Kan selama 3 tahun Maizono satu kelas dengan Naegi. Kuya ikut nimbrung dan berkata, sekarang bukan saatnya menggoda Maizono. Hal terpenting adalah mencari dalang di balik semua ini. Eno menyaut, ada lagi yang lebih penting. Semua barang bawaan mereka hilang, contohnya HP Eno dan kawan-kawan tidak ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara dari speaker dan seseorang mengatakan acara upacara pembukaan akan dimulai. Boneka beruang Mono selaku kepala sekolah menampakkan dirinya. Lalu ia duduk di atas mimbar podium. Mono berkata, para murid akan tinggal di sekolah menghabiskan sisa hidup bersama. Mono punya anggaran fantastis yang mampu menanggung kebutuhan seluruh murid di sekolah bergengsinya. Ternyata plat baja di setiap ruangan adalah kunci agar para murid terkurung selamanya di sekolah. Meskipun seluruh murid teriak sekuat tenaga, namun tidak ada satu orang pun yang menolong. Apabila murid ingin meninggalkan sekolah harus melakukan satu ketentuan, yaitu membunuh seseorang. Senjata dan kekuatan lain sudah dipersiapkan oleh Mono. Para murid hanya perlu santai menikmati tantangan suram tersebut. Para murid berdemo untuk segera dipulangkan.
Mendengarnya, Mono berkata mulai sekarang sekolah adalah rumah para murid. Mono mengizinkan seluruh murid bebas melakukan apa saja. Mondo menghampiri Mono. Ia mengangkat Mono lalu mencekiknya. Mondo pun kesal. Ia tidak mengerti mengapa Mono seenaknya menculiknya dan teman lainnya. Mono mengancam akan menghancurkan tubuh boneka Mono. Dengan sigap Kyoko menyuruh Mondo untuk membuang Mono, sebab mobil akan meledakkan diri. Mono dan kawan-kawan kaget melihat aksi gila si Mono. Tiba-tiba Mono muncul dari balik podium. Mono memperingatkan siswa yang melanggar peraturan darinya akan dihukum secara fisik. Bahkan bisa lebih parah dan setelahnya Mono pun pergi berlalu. Mendengar ucapan Mono, Naegi bergumam. Ia tidak menyangka sekolah akan semengerikan itu. Padahal kehidupan sekolah baru saja dimulai. Namun kenyataannya, membawa Naegi dan kawan-kawan ini harus bertahan hidup di sekolah itu adalah hal yang suram. Kemudian Sakura berusaha membuka pintu ruangan dengan menghancurkannya. Akan tetapi, bukan terbuka, tangannya malah kesakitan. Handphone dari Mono ini merupakan buku elektronik untuk para murid. Semua orang sangat ingin keluar dari sekolah harapan. Ketika bertengkar dengan Mondo, karena Kuya ingin keluar sendirian, Mondo kesal harus mencari jalan keluar bareng-bareng. Melihat pertengkaran mereka, Naegi sigap menengahi tapi malah Naegilah yang dipukul. Alhasil Naegi pingsan dan teman-temannya pun membawanya ke kamar. Tak lama lagi Naegi sadar, ia melihat Maizono yang menunggunya. Mereka mengobrol santuy. Maizono sangat gembira bertemu lagi dengan Naegi. Lantas Maizono berkata, ia akan jadi asisten pribadi Naegi. Maizono ingin bekerja sama untuk keluar dari sekolah harapan. Setelahnya kedua insan ini menuju ke ruang makan. Di sana Leon berkata ia membuka rapat rutin pertama sekolah harapan. Mereka membuat strategi keluar dari sekolah dengan mendobrak pintu, menendang jendela. Bahkan ada yang pasrah menikmati fasilitas sekolah. Pinka mengingatkan teman-teman lain untuk tidak berkeliaran saat malam hari. Tapi tergantung apakah semua orang bisa bekerja sama melakukannya. Hari kedua telah tiba. Para murid masih berusaha keluar dari sekolah harapan. Hari ketiga sudah berlangsung, namun mereka belum menemukan jalan apapun. Uji bertanya, bisakah mereka kembali pulang? Aoi menenangkan sebentar lagi saat polisi ini menemukan mereka karena sudah terjebak selama 3 hari. Pasti semua keluarga itu takut panik. Mono muncul dan berkata sudah berapa kali ia menginfokan bahwa cara keluarnya adalah membunuh seseorang di sekolah. Mono juga telah menyiapkan hadiah bagi para murid di ruangan audio visual. Kemudian Naegi dan kawan-kawan bergegas menuju ke ruang audio. Di sana mereka mendapatkan kaset video. Langsung saja Naegi melihat isi video. Masing-masing keluarganya menyemangati anaknya, namun akhir video ini sangatlah mengerikan. Seluruh keluarga mereka menghilang, sudah dibantai oleh Mono. Melihatnya semua murid menjadi histeris ketakutan. Lalu Maizono sangat takut dan ia keluar dari ruangan. Naegi mengejarnya dan berkata akan mewujudkan keinginan Maizono keluar bersamanya. Maizono menangis di pelukan Naegi sebab si Eneng sangat sedih. Sementara para murid lain hanya menatap Maizono. Mereka sangat kesal dan juga ingin pulang. Selanjutnya sambil mengamati kamarnya, Naegi bergumam, SMA swasta Puncak Harapan bukan sekolah penuh harapan, melainkan penuh dengan keputusasaan. Hanya satu cara untuk lulus dari sana, yaitu membunuh seseorang tanpa ketahuan. Naegi melihat pengumuman pada dinding di setiap kamar yang terdapat di sudut kamar mandi. Setiap malam saluran air akan terputus, serta hanya kamar mandi wanitalah yang dapat terkunci. Terakhir Mono telah menyiapkan bingkisan senjata pada setiap murid. Melihatnya Naegi langsung merusak pengumuman itu. Ia sangat kesal, pada akhirnya semua murid terpaksa menggunakan senjata. Ketika Naegi membuka kamar mandi, Mono pun muncul. Ia menginfokan trik membuka pintu. Sebab hanya kamar Naegi sajalah pintu kamar mandinya macet.
Kali ini murid super-super ini beruntung kena apes lalu Mono pergi. Tidak lama kemudian Maizono datang. Ia menceritakan keanehan pada kamarnya. Maizono minta tukar kamar untuk sementara dengan Naegi. Alhasil Naegi menurutinya. Esoknya para murid datang ke ruang makan. Naegi dan kawan-kawan bingung mengapa Maizono si taat peraturan ini bisa terlambat. Yuka juga telah sampai. Namun dalam perjalanan ia tidak menemukan Maizono. Langsung saja Naegi mengunjungi Maizono di kamar. Sontak saja Naegi kaget melihat kekacauan pada kamar. Naegi membuka kamar mandi yang telah dirusak. Ia menemukan mayat Maizono. Naegi sangat syok dan ia pun pingsan. Lalu Sakura membawanya ke ruang olahraga. Tidak lama kemudian, Naegi tersadar. Ia bertanya keberadaan Maizono kepada semua orang. Namun jawabannya tetap sama. Maizono ini dinyatakan meninggoy. Tetapi Naegi tidak percaya dan ia ingin mengeceknya kembali. Hanya saja teman-temannya menghentikannya. Sebab sudah berulang kali mereka memeriksa Maizono. Yuka berkata, biarkan saja, pasti ada seseorang yang dinyatakan lulus. Maka itulah pelakunya. Tiba-tiba beruang Mono muncul. Ia tertawa terbahak-bahak. Mono menganggap Yuka polos sebab ia berpikir hanya membunuh seseorang yang dinyatakan lulus. Tentunya pada peraturan lain, yaitu si pembunuh tidak boleh ketahuan. Mono juga berkata akan mengadakan sidang kelas untuk meninjau kinerja murid. Dalam sidang murid diberikan kesempatan menebak siapa si pembunuh sebenarnya. Jika menebak dengan benar, pelaku dihukum karena melanggar aturan. Namun kalau penebak salah, seluruh murid tidak bersalah akan dihukum. Semua akan dieksekusi kalau salah menebak pelaku. Sidang kelas akan dilaksanakan dengan sistem juri. Mono selaku juri sudah siap melaksanakannya. Eno menyaut ia tidak ingin ikut serta dalam sidang kelas mengerikan tersebut. Mono berkata ia akan berjuang sampai akhir supaya para murid melakukan perintahnya. Kalau para murid bersikeras lulus dengan cara lain, maka langkahi dulu mayat Mono. Dengan tegas Mono memperingati para siswanya. Eno memijak Mono. Ia berkata siapapun yang berani melakukan tindak fisik padanya akan menerima konsekuensi. Langsung saja Mono mengeksekusinya sehingga Eno mati di tempat. Lantas para murid histeris menyaksikan kejadian tersebut. Sebelum pergi Mono memberikan selamat atas penyelidikan pertama pelaku pembunuhan. Lalu ia berpamitan kepada para murid. Melihatnya Naegi mengkesal karena hal sepele Mono melenyapkan Eno. Yuka menyaut dengan begitu telah dipastikan Eno bukan pelakunya. Madu menginfokan tab baru dari Mono yang sudah muncul. Kematian Maizono ini tertulis rinci di sana. Maizono meninggoy tepat di kamar Naegi. Sontak saja seluruh teman menuduh si MC. Lantas Naegi mencoba menjelaskan, namun tidak satu pun mempercayainya. Mereka meminta Naegi membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga penyelidikan pertama pun dimulai. Naegi dan kawan-kawan menyelidiki TKP. Ditemukan fakta bahwa kematian terjadi pada pukul 1.30 AM. Lalu pergelangan Maizono terluka. Serpihan lengan bajunya ini ditemukan terbakar. Penyebab kematiannya adalah tusukan pisau pada perut Maizono. Lalu kode 11037 ditemukan tepat di belakang mayat, yang merupakan pesan kematian Maizono. Sementara Kyoko menemukan hal aneh, sebab di kamar Naegi masih terpasang tanda pengenalnya. Harusnya jika mereka bertukar kamar, tanda pengenal masih tergantung di kamar masing-masing. Seperti sudah diatur oleh sang raja. Di sisi lain, Naegi menemukan kaset video milik Maizono yang diberikan Mono waktu itu. Langsung saja Naegi menuju ke ruangan audio visual. Sontak saja, Naegi kaget melihat isi video. Grup girl band Maizono ini bubar karena beberapa alasan. Mereka tidak tampil lagi sebagai idola panggung. Pertanyaannya adalah mengapa grup idol Maizono bubar? Melihat video Naegi terkejut, ia merasa anggota grup juga telah dibunuh.
Kemudian Mono muncul pada monitor. Ia berkata sidang kelas segera dimulai. Para murid dipersilahkan masuk melalui pintu merah lantai pertama. Tak lama kemudian Naegi sampai. Leon dan Fuka pun menuduhnya. Mereka berkata keterlambatan Naegi ini pasti karena takut perbuatannya terbongkar. Naegi bergumam semua orang menuduhnya, namun hanya Maizono yang tahu kalau Naegi ini tidak bersalah. Pintu pun terbuka mengantarkan Naegi dan kawan-kawan ke ruang persidangan. Kyoko berkata Naegi harus menelusuri akar kejadian jika tidak semua akan berakhir buruk pada Naegi. Selanjutnya persidangan pun dimulai. Mono menyambut kedatangan para murid. Kyoko membuka topik utamanya yaitu adalah senjata si pembunuh si pisau dapur. Naegi menyaut artinya pelaku adalah si pengambil pisau. Aoi berkata Naegi bukanlah pelakunya karena semalaman Aoi dan Sakura berada di dapur. Kemarin Maizono ke dapur mengambil minuman. Fuka berpikir jika Aoi serta Sakura bersekongkol mereka bebas dengan mudah. Mono menyaut meskipun mereka saling menyembunyikan, tapi yang lulus tetap hanya si pelaku. Kyoko menjelaskan beberapa bukti kalau Naegi tidak bersalah. Kyoka berkata pelaku merusak pintu kamar mandi untuk masuk. Fuka menyaut sudah jelas kalau Naegi mendobrak pintunya. Kyoka berkata, itulah penyebab Naegi bukan pelakunya. Sebab ia pasti tahu cara membuka kamar mandinya. Naegi mengatakan, hanya kamar mandi perempuanlah yang bisa dikunci. Uji bertanya, lalu mengapa kamar mandi Naegi sulit terbuka? Naegi menjawab karena tidak terpasang dengan benar, makanya Mono sendirilah yang memberitahukan hal itu kepada Naegi. Lantas Kyoka berkata, jika Naegi pelakunya, untuk apa ia repot merusak pintu? Sebab ia pasti tahu cara untuk membukanya. Pinka menambahi, pelaku panik dan mengira pintu terkunci. Karena pelaku mengira itu adalah kamar wanita, berarti si pelaku tidak mengetahui adanya pertukaran kamar. Fuka mengomel, tak satupun orang tahu selain Naegi dan Maizono. Meskipun sudah sebagian tersimpul, namun belum semua fakta terungkap, jadi mereka tidak bisa memvoting sembarang pelaku. Kyoka memberikan catatan kecil kepada Naegi, yang menemukannya di kamar Naegi. Catatan berisi Maizono ini telah mengundang seseorang ke kamarnya. Si gedut menyaut mana mungkin orang menolak undangan super idola. Pinka berkata, bukankah seharusnya pelaku datang ke kamar yang salah? Kyoka berkata pelaku mengunjungi kamar Naegi. Sebab letak kamar bukanlah satu-satunya yang tertukar. Karena papan nama mereka juga sudah tertukar dengan rapi, Yuka menambahi pelaku sama sekali tidak sadar kamar telah ditukar. Kyoka bertanya apakah Naegi menukar papan nama pada kamar. Naegi menjawab ia sama sekali tidak melakukannya. Maizono lah yang menukarkan papan nama. Yuka menyaut Maizono merencanakan pembunuhan. Ia akan menukar kembali papan nama sehabis membunuh. Rencana Maizono ini gagal karena membiarkan tamu undangannya menyerang balik. Makanya pada sarung pedang terdapat bekas tancapan pisau. Kalau berhasil membunuh Maizono, pasti memasang wajah tak bersalah, lalu Naegi pasti tertuduh sebagai pelaku. Naegi mengatakan petunjuk terakhir pesan kematian berupa kode 1137 masih bisa dijadikan sebagai bukti. Naegi bergumam Maizono lari ke kamar mandi setelah gagal menyelamatkan diri. Namun pelaku mendobrak pintu untuk melenyapkannya. Naegi berkata dengan lantang, kode kematian berupa nama si pelaku. Jika membalik 180 derajat, kode kematian dapat terbaca nama Leon. Kyoka berkata, sepertinya Naegi sudah tahu cerita di balik kejadian. Lantas Naegi mengatakan pintu kamar mandi dirusak menggunakan peralatan yang diberikan oleh Mono. Jelas saja semua orang belum menggunakannya. Apakah Leon bisa memperlihatkan peralatannya? Leon juga tidak bisa mengelak kalau peralatannya itu hilang adalah alasan yang konyol. Leon terdiam, pembelaan darinya ini sudah berakhir. Mono menyaut, berarti sekarang saat yang tepat untuk melakukan voting. Masing-masing telah memencet tombol voting. Mono memperlihatkan hasil keseluruhan voting. Leon adalah pelakunya. Ia berkata jika tidak membunuh Maizono, maka dirinya akan menjadi korban. Mono mengatakan waktu pengeksekusian pun telah tiba.
Mono sudah mempersiapkan hukum khusus untuk pemain baseball handal seperti Leon. Penyiksaan pun dilakukan Mono dengan sangat kejam. Menyaksikannya, Naegi dan kawan-kawan merasa mual dan ketakutan. Mono mengumumkan setelah sebuah kasus pembunuhan telah terungkap, Mono akan membuka dunia baru. Karena para murid ini pasti bosan duduk manis tanpa main. Mendengarnya, para murid sudah berdiri di gerbang pintu lantai 2. Gerbang telah dibuka. Sampailah mereka di lantai 2. Yuka berkata semua permainan telah terancang baik oleh Mono. Dengan kata lain, para murid harus menikmati pertunjukan yang diciptakan. Yuka dan Kyoka menemukan sebuah laptop yang mati, sedangkan Naegi menemukan sepucuk surat. Naegi berkata surat tersebut menunjukkan bahwa Akademi Puncak Harapan resmi tutup. Yuka menyaut si pelaku menggunakan sekolah kosong menjadi panggung permainannya. Lantas Pinka ikut nimbrung. Ia berkata maksud Yuka pasti permainan Zero Sum. Yuka selalu menang dalam permainan game sebab ia seorang pemimpin perusahaan konglomerat Ogami. Yuka berkata, maka dari itulah semua murid harus bersiap memulai game berikutnya. Sangat membosankan jika musuh yang dihadapi ini adalah orang lemah. Meskipun saling membunuh, itulah jalan terakhir untuk para siswa keluar dari sekolah. Fuji muncul dan berkata, harusnya sebagai teman mereka tidak boleh saling membunuh. Yuka menjawab, bukanlah waktu itu Fuji juga memvoting nama Leon. Berarti semua yang memvoting juga adalah seorang pembunuh. Lantas Naegi menyaut, teman-teman dilarang menyalahkan Fuji atau Leon. Sebab orang terkeji adalah dalang di balik permainan tersebut. Namun semua orang malah tambah asik menyalahkan keadaan yang semakin riuh. Lantas Aoi mengutarakan idenya ini untuk bersantai di kolam renang. Sakura juga setuju dengan ide Aoi. Alhasil Naegi dan kawan-kawan menuju ke kolam renang. Lelaki dilarang masuk ke ruangan ganti perempuan. Jika ada yang menerobos masuk ataupun meminjam perangkat HP seseorang, ia akan langsung mati di tempat. Mendengarnya para murid auto bad mood, mereka pun jadi malas-malasan dan bersantai di kolam. Setelahnya Fuka mengunjungi perpustakaan. Ia mengintip Yuka yang lagi membaca buku. Tiba-tiba Naegi muncul dan menyapa Fuka. Ia menyadari telah diintip Yuka dan menyuruh Fuka pergi dari hadapannya. Sebab si Fuka sangat bau. Lalu Yuka menyuruhnya untuk segera mandi. Naegi menghampiri Fuka. Ya jadi tidak enak Fuka ketahuan mengintip Yuka. Namun Fuka malah senang karena ia pikir Yuka memperhatikannya. Naegi ke kantin di sana dan Yota serta Mondo bertengkar. Mereka meminta Naegi menjadi wasit. Langsung saja mereka masuk ke sauna untuk uji ketahanan panas. Setelahnya Naegi dan kawan-kawan pergi ke kantin mengisi perut. Kemudian Mono mengumumkan pertemuan di ruangan olahraga. Kemudian Naegi dan kawan-kawan telah tiba di ruangan olahraga. Mono mengatur sistem baru. Karena ia bosan, murid-murid berhenti saling membunuh. Mono memberikan masing-masing surat kepada para murid. Naegi membuka, ternyata isinya terdapat pengalaman memalukan. Para murid lain juga mendapatkan surat yang sama seperti dirinya. Mono berpesan jika esok belum ada murid terbunuh, ia akan membeberkan rahasia semuanya kepada dunia. Aoi berkata, mana mungkin mereka saling membunuh hanya karena rahasia terbongkar. Setelahnya mereka kembali ke kamar masing-masing. Paginya Mono mengumumkan misi penyelidikan telah dibuka. Mendengarnya semua murid pun berkumpul di kantin. Yuka mengajak Naegi mengunjungi ruang ganti perempuan. Sontak saja ia kaget menemukan mayat Fuji. Ruang ganti telah terbuka karena penyelidikan dimulai. Mono muncul di monitor. Ia berkata, akhirnya sidang kelas akan dilakukan kembali. Yuka menjelaskan pada Naegi setelah mayat ketemu, Mono langsung memberi pengumuman. Naegi tidak tahu karena waktu pengumuman kematian Maizuno ia pingsan. Yuka meminta Yota mengumpulkan semua orang di ruang ganti. Alhasil semuanya berkumpul melakukan penyelidikan terhadap mayat Fuji. Kemarin Pinka bertemu Fuji membawa tas baju olahraga. Mungkin ia ingin bertemu seseorang. Lantas Yuka berkata, sepertinya kali ini genocider Shio telah terjadi, yaitu pembunuhan berantai yang keji. Yuka mengajak Naegi bergabung menjadi asistennya. Setelah Yuka dan Naegi melakukan penyelidikan, mereka mengunjungi ruangan buku.
Yuka menunjukkan buku Genocide Ratio. Pelaku membuat tulisan demam mandi darah seperti di TKP Fuji. Penulis buku mengatakan kemungkinan pelaku memiliki kepribadian ganda, serta pelaku selalu disalibkan sama dengan kejadian Fuji. Aoi menghampiri mereka. Ia menginfokan Fuka yang mengurung diri di kamarnya. Langsung saja, Aoi dan kawan-kawan mendatanginya dan Fuka membuka pintu sambil mengancam hal aneh. Mendengarnya, Aoi dan kawan-kawan menjadi bingung. Tiba-tiba Mono mengumumkan sidang kelas yang akan dimulai. Selanjutnya Nagi dan kawan-kawan telah berkumpul di ruangan persidangan. Langsung saja mereka mulai berdebat soal senjata pelaku. Yuka berasumsi pembunuh adalah seorang Genocide Ratio. Nagi menyahut buktinya dapat dilihat pada buku catatan kepolisian di ruang buku. Di sana tertulis pelaku akan meninggalkan pesan di belakang korban. Contohnya demam mandi darah. Yuka menambahi pelaku juga menyalipnya korban sebagai sentuhan akhir pembunuhan. Pembunuh berantai berada di sekitar mereka. Yuka menunjukkan Fuka sebagai pelakunya. Aoi menyangkal bagaimana mungkin Fuka sepenakut darah membunuh korban dengan bermandikan darah. Bisa jadi Fuka memiliki kepribadian ganda. Kepala Fuka kesakitan. Tiba-tiba ia mengeluarkan wujud keduanya. Tampilan ini sangat berbeda. Fuka hadir dengan lidah panjang persis seperti pembunuh berantai. Yuka berkata, sudah pasti pelakunya ini adalah Fuka. Motif pembunuhannya adalah karena Fuji mengetahui rahasianya, makanya Fuka membunuh Fuji. Akan tetapi Fuka menyaut itu bukanlah pembunuhan Fuji. Lantas Nagi menyetujuinya dan berkata, penyebab kematian Fuji berbeda dengan tuduhan mereka. Korban genosider dibunuh dengan gunting, sementara Fuji terbunuh oleh untaian tali serta hasil salib juga berbeda. Genosider menyalip menggunakan gunting, bukan memakai tali seperti kematian Fuji. Bukan hanya membunuh para pria tampan untuk dijadikan permainannya. Mendengarnya Nagi berspekulasi, pembunuhannya ini adalah Yuka. Ketika penyelidikan ia berkata, di rumahnya juga terdapat buku catatan kepolisian tentang Genocide Ratio. Pastinya Yuka lebih dulu tahu soal pembunuh berantai. Yuka membuktikan, tali penyaliban yang digunakan adalah tali kabel listrik perpustakaan. Tentunya Yuka tidak asing dengan kabel tersebut. Ia selalu duduk seharian di sana. Meskipun sudah tersudutkan, Yuka tetap stay cool. Nagi heran melihat reaksi dari Yuka. Nagi berkata si pembunuh kemungkinan memindahkan barang di ruangan ganti. Sebab pada ruang ganti wanita terdapat poster wanita dan poster artis pria di ruangan ganti pria. Pada dasarnya Fuji terbunuh bukan di ruang ganti wanita, tapi di ruang ganti pria. Fuji aman masuk ke ruangan pria karena ia merupakan seorang pria. Ketika Kyoka memeriksa mayatnya, ia menyadari Fuji ini adalah seorang pria. Mendengarnya, semua orang auto terkejut. Nagi menyaut sepertinya Yuka bukanlah pembunuhnya. Jika ia membunuh Fuji, pasti Yuka sudah tahu kalau Fuji seorang pria, dan ia tidak akan terkejut seperti sekarang. Makanya Nagi merubah pikirannya dan Yuka terbebas dari tuduhan. Yuka tersenyum dan setuju dengan pendapat Nagi. Ia hanya mempermainkan para murid untuk mencari pelaku aslinya. Alhasil mereka memulai penyelidikan pelaku yang sebenarnya. Kyoka menemukan buku saku dari ketiga mayat yang mati. Artinya kemungkinan pelaku menggunakan buku saku mereka. Penyaleon sudah rusak, berarti pelakunya adalah seorang pria. Nagi menyadari satu bukti terakhir yaitu baju olahraga yang dibawa Fuji. Sebelumnya Pinka bersaksi bahwa ia melihat Fuji yang membawa baju olahraga seseorang. Berarti baju olahraga milik Fuji sama dengan memiliki kesamaan warna seperti pelaku. Mendengarnya Mondo berkata pelaku memakai baju olahraga warna biru. Tentak saja Nagi kaget mengapa Mondo mengetahuinya. Padahal Pinka sendiri ini belum mengatakan apapun soal warna baju olahraga Fuji. Lantas Yuta membela bestinya ini dan tidak percaya kalau Mondo lah yang melakukannya. Alhasil Nagi memberikan spekulasi gambaran kejadian.
Malam hari, Fuji mempersiapkan baju olahraga, lalu kemudian pergi. Fuji menuju ke ruang ganti pria. Ia masuk dengan sangat mudah karena Mondo sudah tahu ia seorang pria. Orang yang ditemui Fuji ini adalah pelaku dan ia melakukan aksi pembunuhan. Setelahnya ia menukar suasana ruangan untuk menyamarkan TKP. Ia juga menukar barang-barang yang ada pada ruangan. Pelaku memasuki ruangan ganti wanita untuk menggunakan buku saku milik Eno atau Maizono. Alhasil Mondo mengakuinya dan Mono mulai voting. Lalu semua memilih Mondo, namun Yota memilih dirinya sendiri karena ia masih belum percaya. Lantas Mondo menjelaskan motif pembunuhannya. Suatu hari, keadaan memaksa Fuji merubah dirinya menjadi seorang pria. Meskipun punya kelemahan, Fuji bisa bangkit kembali. Dan orang yang dipilihnya menjadi tempat berbagi adalah Mondo. Ketika tahu soal Fuji, Mondo semakin iri. Ia iri melihat Fuji yang berani melawan kelemahannya. Dahulunya, Mondo ini melenyapkan kakaknya karena iri kepada kemampuan balap si kakak. Lantas ia membunuh supaya menjadi penerus geng motor terhebat. Mondo melenyapkan Fuji akibat kedengkiannya. Mondo langsung memulai eksekusi. Menyaksikan penyiksaan Mondo, Naegi dan kawan-kawan sangat ketakutan dan merasa bersedih. Mono pun mengiming-imingi hadiah miliaran uang untuk orang yang berhasil lulus dari sekolah harapan. Melihatnya, Sakura semakin jengkel sebab nyawa manusia tak bisa disandingkan dengan uang. Lantas Mono menjawab, lihat saja kemunafikan kalian akan berubah ketika melihat miliaran uang. Aoi berkata kemarin ia melihat hantu Fuji dan langsung saja mereka pergi ke ruangan ganti. Di sana semua orang sedang ketakutan menunggu kemunculan hantu Fuji. Lalu Naegi menemukan laptop di loker. Lantas Kyoka berkata, ruang ganti tidak mempunyai CCTV seperti yang ada pada ruangan. Makanya Fuji menyembunyikan barang di ruang ganti. Naegi dan kawan-kawan membuka laptop tersebut. Laptop rongsokan yang ditemukan pada lantai 2 waktu itu. Fuji memperbaikinya dan membuat program AI. Program ini memperkenalkan dirinya sebagai alter ego. Lantas Kyoka mengetik tujuan AI sebenarnya. Lantas AI ini menjawab ia menganalisis semua berkas di laptop data yang dienkripsi tentang file sekolah harapan. Kyoka menginfokan bahwa pencipta alter ego ini dibunuh oleh Mondo. Kemudian Yota menangis. Ia mengetik apakah Fuji membencinya. AI memperlihatkan video Mondo. Si Mondo lagi menyemangati Yota agar hidup lebih baik. Setelah mendengar motivasi dari Mondo, ia jadi semangat. Selesai mendapat info, Kyoka dan kawan-kawan pun kembali ke kamar masing-masing. Esoknya Naegi lagi asik bersantui di kamar. Setelahnya Hiro masuk ke kamar Naegi. Hiro pun berpura-pura mengajak Naegi mandi bersama, lalu ia membawa Naegi ke ruang ganti. Di sana Kyoka sedang menginterogasi Yamada. Sebab semalam Yamada mengobrol dengan AE. Paginya laptop di ruang ganti telah hilang. Sedangkan Yamada malah mencurigai Yota karena ia juga suka mengobrol bersama AE. Mendengarnya Yuka berspekulasi bahwa di antara mereka ada penyusup yang dikirim Mono untuk memastikan game tetap berjalan. Kemudian jam malam telah tiba. Naegi dan kawan-kawan kembali ke kamar masing-masing. Esoknya di ruang makan, Naegi heran mengapa yang lain belum muncul. Aoi menyaut sepertinya ini kali pertama teman-teman lainnya tidak hadir sarapan. Sakura berkata hal mencurigakan telah terjadi. Kyoka mengajak Naegi dan kawan-kawan mencari mereka. Aoi berteriak histeris menemukan Pinka terluka. Sontak saja setelah mendengarnya Naegi dan kawan-kawan datang. Pinka berkata seseorang dengan kekuatan super menyerang menggunakan palu. Yamada juga telah dibawa oleh si penyerang. Langsung saja mereka mencari Yamada. Setelah ketemu, Yamada menceritakan robot Justice melukainya. Pinka memberikan bukti robot Justice yang menghajar Yamada. Mereka membagi dua kelompok untuk mencari keberadaan robot Justice. Sementara Yamada beristirahat di UKS karena lukanya ini cukup parah. Kemudian sebuah teriakan terdengar.
Pinka melihat Robot Justice yang berlari ke lab fisika. Langsung saja mereka mencarinya. Lalu Naegi dan kawan-kawan menemukan mayat Yamada. Ia dibunuh menggunakan Mjolnir alias palu. Mono mengumumkan bahwa persidangan kelas akan segera dimulai. Kemudian Pinka menyuruh Naegi memanggilnya teman lainnya. Setelah Naegi berlari ke ruangan lain, ia menemukan Yota yang meninggoy, sedangkan Fuka pingsan melihat darah Yota. Lantas Yuka berkata, palu itu pasti adalah senjata si pembunuh, namun mengapa langsung palu itu nomor 4 bukannya nomor 3? Alhasil Naegi dan kawan-kawan pun menuju ke ruangan UKS untuk melihat Yamada. Mereka kaget mengetahui fakta mayat-mayat temannya ini hilang dicuri oleh si pembunuh. Awalnya Yuka mencurigai Kyoka, namun Naegi mengatakan Kyoka bersamanya tadi. Lantas Pinka dan Yuka berpikir, pasti pelakunya adalah Hiro. Di kesempatan itulah Naegi dan kawan-kawan mencari mayat Yota dan lainnya. Tidak lama kemudian Naegi dan kawan-kawan menemukannya di sana. Yamada masih bernyawa. Ia mengatakan si pembunuhnya adalah Hiro. Setelah mengatakannya, si Yamada meninggal dunia. Mono mengumumkan karena mayat telah ditemukan, maka persidangan kelas bisa dimulai. Selanjutnya penyelidikan dimulai. Naegi dan kawan-kawan masih mencari bukti penting untuk menemukan pelaku sebenarnya. Naegi belum melihat Kyoka, ia langsung mencari keberadaannya ketika bertemu Naegi. Kyoka memintanya mengumpulkan semua orang. Tidak lama kemudian Naegi dan kawan-kawan muncul. Kyoka memperlihatkan di dalam loker terdapat Robot Justice. Langsung saja mereka membuka helm robot dan wajah Hiro pun terpampang jelas. Selesai mengumpulkan cukup data, Naegi dan kawan-kawan masuk ke ruangan persidangan. Pinka berkata, pelaku adalah Hiro. Dari awal Yamada sudah memberitahu semua orang. Lantas Hiro mengelak, ia bukanlah pelaku. Kemarin ia disekap, besoknya sudah di dalam robot. Naegi merasa keberatan. Sebab Pinka memutuskan terlalu cepat bisa saja Hiro dijebak seseorang. Barang bukti tulisan mungkin orang lain yang menulisnya, juga noda darah pada troli. Naegi berkata sulit untuk Hiro mendorong troli saat memakai baju Robot Justice. Lantas Pinka berkata kalau bukan Hiro berarti Kyoka hilang saat penyelidikan. Lantas Kyoka mengatakan mungkin saja Yamada memindahkan mayatnya sendiri. Dapat dilihat awalnya kacamata Yamada berlumuran darah. Namun setelahnya sudah bersih. Sepertinya ia menggunakan kantung darah di UKS. Faktanya si pelaku memancing Yamada melakukan pembunuhan. Kyoka menemukan kertas pesan pada celana dalam Yamada. Pinka terus menuduh Kyoka dan Hiro. Kemudian Naegi menyaut, waktu penyelidikan Pinka berkata kalau pelaku akan membunuh Naegi dan kawan-kawan seperti membunuh Yota. Mendengarnya Pinka pun langsung murka. Enak saja Naegi menuduhnya. Lalu ia memperlihatkan foto Robot Justice yang menyeret Yamada. Lantas Naegi berkata, foto menunjukkan Yamada lah yang menarik robot. Alhasil Pinka mengaku ia telah bekerja sama dengan Yamada. Pinka memanggil Yamada, lalu ia menyusupi pikirannya. Setelah itu ia berkata kalau Yota telah melakukan hal jahat kepadanya. Mendengarnya Yamada pun mengkesal. Ia menuruti semua perintah Pinka untuk membunuh Yota. Sebelumnya Pinka berpesan jika ketahuan Yamada harus mempersulit penyelidikan. Alhasil ia memberitahu sepenggal nama yaitu Hiro. Nama asli Pinka adalah Hiroshi. Pinka mengatakan bahwa ia sangat ingin keluar dari sekolah. Sebab ia bermimpi ingin membuat kastil besar dan hidup dengan kemewahan. Dengan uang 10 miliar yang dijanjikan Mono, ia dapat mewujudkannya. Makanya ia bekerja sama dengan Yamada, meskipun aslinya ia ingin menyingkirkan Yamada juga. Alhasil voting pun telah dimulai. Pelakunya ini adalah Pinka. Setelahnya Mono pun memulai eksekusinya. Selanjutnya Naegi mendengar suara dari ruangan olahraga. Ia mengintip Mono dan Ogami mengobrol. Naegi menduga Ogami adalah salah satu dari staf Mono. Tidak lama kemudian lantai 4 dibuka. Naegi dan kawan-kawan memulai memeriksanya. Di lantai 4 terdapat ruangan pemroses data, ruang kepala sekolah dan ruang musik serta lab kimia.
Ruang kepala sekolah dan pemrosesan data terkunci, sementara yang lainnya terbuka. Nagi berkata, sepertinya di sana tersembunyi sesuatu. Aoi mengatakan lebih baik mencari info dari AE. Langsung saja mereka mengunjungi ruangan sauna. AE berkata, murid yang ditahan akan menghabiskan hidupnya di sekolah. Nampaknya rencana itu adalah dari pihak sekolah. Kepala sekolah dulu merencanakan sesuatu. Setahun yang lalu sekolah menghadapi jurang penutupan. Pada akhirnya ia memilih untuk mengurung murid. Orang yang mengendalikan Mono merupakan bapak kepala sekolah dulu. Kyoka menjawab, ia akan mencari kepsek tersebut. Lalu Ai memperlihatkan foto Maizono. Ada pula Pinka dan Yamada. Kemudian Mono mengumpulkan seluruh murid ke ruangan olahraga. Mono menginfokan kalau Ogami adalah stafnya. Ia berpesan seluruhnya bunuh saja. Setelah Mono pergi, semuanya mengintimidasi Ogami. Lantas Naegi berkata ia melihat Ogami yang terpaksa melakukannya karena Mono mengancam. Naegi menguping kalau mereka membahas Sandra. Yuka semakin menyudutkan Ogami. Sedangkan Aoi selaku besti Ogami tetap membelanya. Alhasil Yuka dan Aoi malah bertengkar dan Kyoka menghampiri. Dan Kyoka menengahi mereka. Mono mengumumkan bahwa jam malam telah tiba. Para murid diharapkan untuk masuk ke kamar. Esoknya Hiro berteriak. Mendengarnya Naegi langsung lari mencari Hiro. Naegi terkejut melihat Fuka yang menyerang Aoi memakai gunting. Alhasil Naegi dan Hiro membawanya ke UKS. Lalu Naegi bertanya alasannya. Aoi menjawab mereka bertengkar karena Fuka meledek Sakura. Tidak lama kemudian Sakura muncul. Lantas ia sangat marah bestinya terluka. Yuka datang menenangkan lalu Sakura berkata ia akan menyelesaikan sesuatu. Sepeninggalan Sakura, Naegi dan Kyoka menuju ke ruangan sauna. Kedua insan ini mengobrol dengan AE. Lantas AE meminta disambungkan ke internet. Alhasil Naegi membawa laptop ke ruangan rahasia. Setelahnya Naegi kembali ke kamar. Kyoka datang dan mengajak Naegi ke suatu tempat. Tidak lama kemudian mereka sampai dan Naegi mendobrak pintu. Sebab Sakura berada di ruangan terkunci. Selanjutnya Kyoka dan Naegi sudah mengumpulkan banyak bukti kepada mayat Sakura serta bukti di TKP. Alhasil penyelidikan selesai, Naegi dan kawan-kawan naik ke ruangan persidangan kelas. Sampailah mereka langsung Aoi menuduh ketiga tersangka ini adalah Hiro, Fuka, dan Yuka. Namun Yuka membantah setelah menerima memo dari Sakura, ia tidak datang. Fuka berkata telah melihat Hiro yang membunuh Sakura. Fuka bersembunyi di loker karena ketakutan ia menyaksikan Hiro yang menghajar Sakura dengan pukulan dari belakang. Naegi membantah Sakura dipukul 2 kali oleh pelaku. Fuka berkata ia melihat sendiri kalau pelakunya adalah Hiro. Lantas Hiro berkata ketika Sakura mengajak bertemu, ia pikir Sakura akan membunuhnya. Makanya Hiro memukul kepala Sakura lalu pergi. Alhasil Fuka mengaku ia keluar dari loker mengecek Sakura. Namun dirinya pingsan melihat darah Sakura. Tidak lama kemudian Fuka tersadar dan Sakura menggendongnya. Lalu Fuka panik menyaksikan darah Sakura yang mengalir. Alhasil Fuka memukulnya pakai botol di ruangan. Nagi bertanya lokasi Fuka saat memukul Sakura. Fuka menjawab ia berada di depan rak buku. Nagi mengatakan Sakura tewas ketika di bangku. Siapakah dalang di balik pembunuhan Sakura? Fuka dan Hiro hanya sekedar memukul, makanya Sakura masih hidup. Sewaktu Hiro dan Fuka pergi, ada seseorang yang melenyapkan Sakura. Aoi panik dan ia gercep meminta Mono memulai voting. Nagi curiga, hasil ia mengkaji ulang. Yuka menyaut ia akan menjelaskan kronologi kejadian. Yuka telah menemukan botol racun pada rak protein. Sungguh aneh, botol racun ini berada di rak protein. Sehingga Yuka meminum racun tersebut. Sontak saja semuanya terkejut. Kyoka meminta botol racun pada Yuka. Alhasil Kyoka mencicipi racun tersebut. Ternyata isinya adalah protein. Ketika pelaku menukar isi racun dan protein, ia tidak sengaja menumpahkannya di lantai. Jejak kaki terlihat seperti sepatu sneaker. Alhasil Aoi mengaku itu adalah jejak kakinya.
Aoi menuangkan racun ke dalam minuman Sakura, sehingga Sakura meninggoy dalam keadaan terduduk. Naegi masih belum yakin sebab ruangan terkunci dari dalam. Yuka menyaut ia menemukan bukti baru. Di dalam botol yang diberikan Yuka terdapat serpian kaca. Botol racun sebenarnya ada di TKP, serta bubuk kuning pada sepatu Sakura. Sementara lab kimia terdapat tumpahan bubuk. Berarti Sakura yang menukar racun ketika bubuk itu tumpah di sepatunya. Sakura menumpahkan saat mengambil racun. TKP terkunci karena Sakura yang menguncinya. Dikisahkan awal mula kejadian. Aoi bertanya mengapa Sakura ingin bertemu Yuka dan kawan-kawan. Lantas Sakura menjawab ia akan memberitahu sesuatu pada mereka. Namun sebelumnya Sakura meminta Aoi mengambil protein di lab. Tak lama kemudian Aoi sampai dan terkejut karena melihat tumpahan bubuk kuning pada rak racun. Aoi menyadari Sakura telah mengambil racun. Alasan Aoi menyembunyikan fakta karena membaca surat wasiat dari Sakura. Di sana tertulis kalau ia mengorbankan nyawa untuk meminta maaf pada teman-teman. Baca surat itu, Aoi bersalah. Ia ingin ikut mati bersama Sakura. Namun Mono menginfokan bahwa ia telah menyimpan surat wasiat yang asli. Mono membacakan sebab Sakura menjadi stafnya. Mono mengancam akan menghancurkan dojo keluarga Sakura, makanya ia terpaksa menjadi staf Mono. Kematian Sakura untuk meredam amarah para murid karena telah dibohongi Sakura. Mendengarnya para murid marah besar pada Mono. Lantas Mono menunjukkan hal yang lebih menarik. Mono membawa pergi Naegi dan kawan-kawan ke ruangan eksekusi. Di sana, AE dihancurkan. Mono telah menyadari keberadaan AE. Langsung saja ia melenyapkan informan Naegi dan kawan-kawan. Lalu Mono lanjut membaca surat, namun ia berubah pikiran. Sebab di bagian surat terakhir, Sakura menuliskan kelemahan si Saiko dari Mono. Selanjutnya Naegi dan kawan-kawan berada di ruang makan. Mereka membahas soal peta lantai 5. Terdapat kebun lalu satu ruang kelas. Hiro dan Aoi memeriksa kebun, sedangkan Yuka mengamati ruang kelas. Yuka menemukan banyak sekali bercak darah pada dinding kelas. Seperti yang dikatakan AE, kalau dulu terjadi tragedi pembunuhan di sekolah. Lantas Kyoka menyaut ia akan menyelidiki ruang kelas tersebut. Yuka curiga dengan identitas Kyoka yang sebenarnya, sebab permasalahan genting selalu diselidikinya seorang diri. Lantas Kyoka menjelaskan dirinya mengalami amnesia, makanya melupakan identitasnya. Lalu Yuka berkata ia akan mengawasi gerak-gerik dari Kyoka. Yuka juga meminta kunci kamar Kyoka. Ia ingin menyelidiki informasi tentang Kyoka. Fuka menunjukkan pisau pemburu yang ditemukannya ini di ruang lantai 5. Alhasil Yuka meminta Naegi menyimpan pisau tersebut. Setelahnya Mono mengumpulkan para murid ke ruangan olahraga. Mono sangat marah. Ia berkata seseorang telah mencuri harta karunnya. Naegi dan kawan-kawan kebingungan mendengar ucapan dari Mono. Lantas Mono menyadari Kyoka yang menghilang. Sepertinya si pencuri harta karun ini adalah Kyoka. Mono berkata pelaku telah menghancurkan CCTV ruangan serta mengacak-acak ruangannya. Kemudian Naegi dan kawan-kawan kembali ke kamar masing-masing. Kyoka mengunjungi kamar Naegi. Ia berkata ia menunggu Naegi di ruangan sauna. Tidak lama kemudian Naegi sampai. Lalu Kyoka menginfokan bahwa ia menemukan sesuatu pada ruangan Mono. Kyoka mencari tahu tentang Ikusaba Mukoru. Wanita tersebut adalah dalang di balik permainan ini. Lantas Naegi menyaut bukannya AE berkata dalangnya kepala sekolah dulu. Kyoka langsung mengutarakan permintaannya. Kyoka meminta Naegi mengalihkan perhatian Mono selagi Kyoka masuk ke ruangan kepala sekolah. Alhasil mereka memulai aksinya. Naegi mengajak Mono mengobrol. Sementara Kyoka menyelinap mencari informasi. Selesai melakukan misi, Naegi pun kembali ke kamarnya. Malamnya ia terbangun merasakan seseorang yang menyerangnya. Karena ngantuk Naegi tidur lagi. Esoknya ia mencari keberadaan teman lainnya. Naegi menemukan temannya di ruangan olahraga. Tak saja ia kaget Hiro mengotak-atik boneka Mono dengan obeng. Lantas Yuka menjelaskan semalaman mereka berusaha memperbaiki Mono. Lantas Yuka berkata sesuatu telah terjadi kepada si pengendali Mono.
Setelahnya mereka memeriksa kantor kepala sekolah. Yuka menyuruh Fuka berlari mengambil kampak dalam 1 menit. Alhasil sisi pembunuh Fuka pun muncul. Tidak lama kemudian ia kembali. Yuka langsung bertanya letak mayat yang dikatakannya waktu itu. Nagi menyadari alasan Yuka yang membangkitkan sisi pembunuh Fuka supaya ia berbagi informasi. Sebab sisi baik Fuka tidak mungkin berbagi informasi dengan orang lain. Kemudian mereka menuju ke taman. Di sana terdapat seorang mayat. Mayat itu menggunakan topeng dan dadanya tertusuk sebilah pisau. Yuka meyakini pasti pelakunya ini adalah Kyoka, sebab ia menghilang seharian. Fuka penasaran siapa identitas dari mayat ini dan ia pun membuka topengnya. Tiba-tiba saja topeng meledak. Yuka mengomeli Fuka karena menyentuh mayat tanpa pikir panjang. Alhasil mereka pun memadamkan api. Nagi bergumam sepertinya mayat itu adalah siswi yang ke-16. Kemudian Yuka menemukan kunci di samping si mayat. Yuka dan kawan-kawan menuju ke ruangan kepala sekolah kembali karena kunci telah ketemu. Nagi dan kawan-kawan pun masuk ke ruangan. Mereka menemukan banyak monitor CCTV. Kemudian Mono muncul. Nagi dan kawan-kawan terkejut Mono masih hidup. Lalu Mono menghidupkan televisi yang memperlihatkan selama ini kejadian sekolah disiarkan pada live streaming. Mono berkata sekarang saatnya Nagi dan kawan-kawan menyelidiki mayat di kebun. Sebab sebentar lagi sidang kelas akan dimulai. Selanjutnya Mono memulai sidang. Yuka to the point menuduh Kyoka karena mayat ditemukan jam 9 pagi. Fuka mengambil kapak di kebun pukul 9 saat itu ia menemukan mayat. Namun jam 10 malam kemarin Yuka tidak menemukan apapun. Hanya Kyoka yang tidak berpartisipasi dalam kelompok Yuka. Lantas Kyoka menyaut, bukankah Naegi belum disebutkan? Yuka menjelaskan kemarin di ruangan olahraga, Naegi ikut serta memperbaiki beruang Mono. Sementara Kyoka menghilang, sudah jelas kalau si pelaku adalah Kyoka. Kyoka membantah, ia yakin pelaku pembunuhan sudah mengatur strategi lebih dulu. Kyoka menuduh Naegi ini bisa saja sebagai pelakunya. Naegi terkejut. Kyoka yang selalu membela kini malah menyudutkannya. Yuka menyaut ia tetap berpikir Kyoka lah pelakunya. Sebab pelaku menggunakan panah duralimin yang ada di ruangan dojo. Pisau di dada mayat hanya pengalian. Darahnya pun seperti darah buatan. Yuka pun menemukan ayam di kebun hilang 1. Ia yakin Kyoka lah pelakunya. Lantas Kyoka berkata, mustahil ia saja yang tidak pernah masuk ruang dojo. Yuka menjawab ia menemukan kunci ruangan dojo di kamar Kyoka. Kyoka sudah tersedutkan. Nagi bergumam sepertinya Kyoka merencanakan sesuatu. Nagi menghentikan persidangan dan ia merasa Mono berencana buruk. Meskipun Nagi membela Kyoka, namun si Neng malah ikut menuduhnya. Alhasil voting pun dilakukan. Nagi terpilih sebagai pelaku. Langsung saja Mono mengeksekusinya. Namun tiba-tiba AE muncul menyelamatkan Nagi. Tampaknya Nagi berada di tumpukan sampah bawah tanah. Keadaan semakin mencekam. Ia kebanyakan mencium sampah. Nagi memutuskan untuk istirahat. Esoknya Kyoka datang menolongnya. Setelah memakan bekal dari Kyoka, mereka naik ke atas. Kedua insan menaiki tangga yang sangat tinggi. Akhirnya mereka sampai di puncak. Kyoka menceritakan bahwa ingatannya telah kembali. Sebelumnya ia berkemampuan seperti detektif, makanya dalam pembunuhan melumpuhkan ingatannya. Karena Nagi menyelamatkan Kyoka, si dalang menganggap Nagi pengganggu. Alhasil Nagi ingin dilenyapkan. Kyoka juga berkata ayahnya adalah kepala sekolah dahulu. Kemudian mereka keluar ruangan dan Mono sangat kaget melihat Nagi yang hidup kembali. Lalu mereka bernegosiasi, jika berhasil menemukan misteri sekolah harapan Nagi dan kawan-kawan lulus. Namun kalau gagal, mereka ini akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya penyelidikan misteri di sekolah pun dilaksanakan. Mono mengumumkan seluruh ruangan telah terbuka. Nagi dan kawan-kawan bebas melakukan apa saja. Langsung saja mereka berpencar mencari informasi. Nagi dan Kyoka mengunjungi ruang rahasia yang biasa digunakan kepala sekolah yang dahulu. Namun Kyoka sama sekali belum menemukan hal menarik pada sebuah laptop. Kyoka tidak berhasil membuka laptop, alhasil Nagi pun mengetikkan nama Kyoka. Langsung saja laptop terbuka.
Tiba-tiba pintu rahasia terbuka juga, hingga kedua insan memeriksanya. Naegi pun membuka sebuah kotak dan ia terkejut. Di dalamnya terdapat tengkorak manusia. Kyoka berkata, itu tengkorak sang ayah, sebab si dalang pasti membunuhnya. Kyoka memandang fotonya bersama dengan sang ayah, ia merasa kesal ditinggal sendirian. Lantas Naegi memeriksa bingkai foto yang menemukan sebuah memori. Dengan sigap Naegi mengecek isi memori. Tampak sebuah video Naegi dan kawan-kawan bersama seorang pria. Di sana Naegi menyetujui seluruh peraturan sekolah. Naegi bingung padahal kenyataannya ia tidak pernah menyetujui hal itu. Kemudian Mono muncul dan menghancurkan memori sehingga video pun berhenti. Setelah mengacau, Mono malah kabur sementara Kyoka meminta Naegi pergi. Di sisi lain, Yuka menemukan informasi Ikusaba Mukoru di ruangan Mono. Faktanya Ikusaba ini adalah seorang tentara bayaran. Tiba-tiba Mono muncul meninggalkan foto. Scene pun beralih pada Naegi. Ia mencari informasi ayah Kyoka di loker. Namun pintu loker tidak bisa terbuka dan Naegi teringat menemukan HP di kotak tengkorak tadi. Alhasil ia berhasil membukanya dengan HP tersebut. Naegi membaca salah satu buku diary yang berisi rencana mengubah sekolah menjadi tempat hidup siswa. Naegi kaget mengetahui buku itu adalah milik Kyoka. Setelahnya ia mengunjungi ruang kelas lantai 5. Naegi kaget Fuka pingsan, ia membangunkannya. Lantas Fuka menyerangnya. Ia bertanya keberadaan Yuka. Lalu Fuka pergi mencari sang pujangga hati. Tidak lama kemudian beruang Mono muncul menitipkan foto kepada Naegi. Si MC kaget melihat wajah seluruh murid, namun hanya dirinya yang tidak ada. Kemudian persidangan kelas segera dimulai. Mono mengatakan kalau Naegi dan kawan-kawan berhasil mengungkap pelaku pembunuh Ikusaba serta membongkar misteri sekolah. Para murid dinyatakan lulus dari sekolah, namun kalau gagal Monolah pemenangnya. Mereka membahas tentang foto yang diberikan oleh Mono. Anehnya seperti mereka telah lama berada di sekolah. Namun tidak satupun orang yang mengingat kejadian pada foto. Naegi dan Kyoko menuduh Mono memberikan foto untuk menjebak. Naegi berkata pasti ada alasan mengapa mereka amnesia soal foto. Bisa juga foto tersebut adalah petunjuk. Bukti foto dan video menunjukkan bahwa dalang telah menghapus ingatan murid. Naegi menyimpulkan pelaku pembunuh Ikusaba adalah sang dalang. Lalu Kyoka berkata hanya ada 16 siswa yang hidup di sekolah. Aoi menyaut ia mengira pelakunya adalah salah satu murid. Mono berkata, bukankah Naegi melihat ada 10 mayat di ruangan mayat? Naegi menjelaskan hanya 9 pembeku terpakai, namun murid yang tewas ada 10 orang. Berarti mayat di kebun adalah mayat bekas dari pembeku. Terdapat banyak tusukan pada mayat, kondisinya mirip dengan mayat Eno. Mono berkata pasti pelakunya adalah Ikusaba. Naegi menentangnya, sebab orang yang menyerang Naegi ini tidak mempunyai simbol di tangannya. Ikusaba bukan penyerang waktu itu. Mono berkata pelakunya pasti Kyoko. Sebab seharian Kyoko selalu memakai sarung tangan. Lantas Kyoko menunjukkan luka bakar kepada tangannya. Alhasil ia terbebas dari tuduhan. Naegi memberikan alasan jelas bahwa dalangnya adalah Mono. Nego berkata, Mono adalah Eno yang sebenarnya dan si Eno ini belum meninggoy. Kemudian ia menggunakan status kematian palsu untuk membunuh Ikusaba. Serta ia bertukar posisi dengan Ikusaba. Alhasil Eno menampakkan wujud aslinya. Selanjutnya Eno memperkenalkan dirinya. Ia ini adalah saudara kembar dari Ikusaba. Karena suatu alasan Eno melenyapkan saudaranya. Ikusaba berkhianat memutuskan keluar dari rencana busuk Eno. Namun Eno memperalatnya kembali. Karena sudah tidak berguna lagi, akhirnya Eno membunuhnya. Yuka kesal dan berkata perkenalan diri Eno tidak berguna untuknya. Yuka ingin mengetahui misteri di balik sekolahnya. Semuanya berhubungan dengan hilangnya ingatan para murid. Eno pun memperlihatkan keadaan di luar dunia. Naegi dan kawan-kawan terkejut menyaksikan insiden manusia saling membunuh. Lantas Naegi berkata pasti sisi lainnya Fuka mengingat insiden itu. Mereka mencoba memanggil sisi genosider Shio Fuka. Karena belum berhasil, Yuka memintanya dengan lembut. Langsung saja sisi genosider Fuka pun keluar. 1 tahun setelah terdaftar terjadi insiden keputusasaan umat manusia. Sekolah Puncak Harapan menjadi tempat pengungsian korban.
Fuka menjelaskan video itu adalah insiden keputusasaan sejarah manusia. Seperti sebuah bencana besar ciptaan manusia, akibatnya dunia telah berubah menjadi kejam. Eno menceritakan bahwa perusahaan konglomerat Togami telah hancur setahun lalu. Mendengarnya Naegi kaget, mustahil jika tahun lalu. Jelas sekali mereka masuk ke sekolah baru beberapa minggu. Eno tertawa, 2 tahun sudah berlalu. Namun Naegi dan kawan-kawan mengira masih beberapa minggu. Eno menjelaskan tahun pertama Naegi dan kawan-kawan menjalani masa bahagia. Tiba saatnya tahun kedua, Naegi dan kawan-kawan jadi saling membunuh. Yang menyegel seluruh pintu ini adalah para murid. Namun mereka melupakannya karena satu saat itu, Eno dan Ikusaba beraksi. Tahap saling membunuh di sekolah adalah sumber keputusasaan manusia. Meskipun dalam keputusasaan Eno bukanlah dalang pengumpulan para murid. Awalnya itu dilakukan oleh ayahnya Kyoka, lalu 2 saudara mengambil alih kekuasaan. Setelah Eno mengumumkan voting akan segera dimulai, para murid harus memilih 1 orang untuk dijadikan tumbal. Eno menyuruh Naegi menjadi tumbal karena ia murid pembangkang. Kalau tidak memilih 1 orang, maka semua murid akan mati. Eno juga menawarkan kalau para murid ini hanyalah sebagai tumbal. Kehidupan sekolah pun berakhir. Selanjutnya Naegi dan kawan-kawan menjalani hidup kejam di luar dunia. Naegi meyakinkan temannya untuk memilih Eno sebagai tumbal. Naegi berkata jika seluruh harapan pudar, maka mereka hanya membuat harapan yang baru. Lantas Kyoka menjuluki Naegi sebagai super duper harapan. Eno kesal karena Naegi berhasil menyemangati seluruh teman sekolah dan menggulingkannya. Namun Naegi mengatakan apapun yang terjadi, mereka akan keluar dari sekolah. Alhasil Naegi dan kawan-kawan memulai voting. Namun mereka tidak ingin Eno dihukum mati. Pada dasarnya mereka hanya ingin keluar dari sekolah saja. Akan tetapi, Eno malah senang mendapatkan keputusasaan pada dirinya. Sehingga Eno menjalani eksekusi dengan gembira. Alhasil seluruh penderitaan pun telah berakhir. Naegi dan kawan-kawan amat mensenang. Naegi berkata, walaupun di luar ada bahaya, namun tetap ada harapan. Akhirnya, Naegi dan kawan-kawan berhasil keluar dari sekolah. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Anime ini sendiri seputar mengenai para murid unggulan plus 1 orang biasa cuy yang terpilih melalui undian dan diterima di Akademi Kibogamine yang sangat elit. Namun ternyata mereka justru terjebak di dalam akademi tersebut dengan kondisi kelulusan yang tidak masuk akal. Untuk dapat lulus mereka harus melakukan pembunuhan yang sempurna tapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Kalau menurut Mimin anime ini keren banget cuy. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lah kalau begitu udah panjang banget cuy video kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.